Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham minggu ini untuk periode tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan 20 Agustus 2021 ya. Jadi untuk saham-saham yang perbankan ya, buku 4 ya yang besar ya. Jadi minggu ini hanya ada 4 hari bursa ya, karena 17 Agustus hari Selasa ya, libur ya, memperingati Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Jadi saya akan bahas sahamnya langsung ya, 7 saham perbankan buku 4 yang besar ya. Saya mulai langsung dengan BBCA. Untuk mingguannya, ini grafik mingguannya untuk BBCA ya. Dia saya sudah sebutkan support dan resistennya ya, kurang lebih di area 29.900 sampai dengan 33.100 ya. Jadi dalam 1-2 minggu ini ya, dia memang kecenderungannya masih sideways ya. Yang suka trading sideways lumayan ya. Paling nggak target terdekatnya di sekitar 33.100 ya. Ini memang sudah dekat dengan area 32.400 ya. Jadi kalau misalnya gagal ke 33.100 ya paling nggak minim 32.400 lah ya. Sebelumnya ini tercapai ya 32.400, jadi memang sudah dekat banget. Tapi kalau kita lihat dari hariannya ya, yang rajin nonton ya mencatat dan tentu saja buy ya. Ini saya sudah informasikan untuk BBCA. Kalau dia naik lagi ke atas 3150 tambah lagi ya. Nah, kalau yang sudah punya bagaimana Pak Sunar ya, pasang aja trading stopnya di 31.950. Kalau terlalu dekat ya pasang aja berikutnya di 31.700. Berikutnya trading stopnya atau stop lossnya di 31.300 ya. Itu untuk BBCA. Kemudian area buy on weakness ini sudah saya sebutkan ya, 30.375 dan 30.600 sudah saya sebutkan. Jadi yang rajin nonton mencatat ya, harusnya sudah buy ya, karena saya sudah sebutkan naik ke atas 3825 buy ya, buy-nya bertahap ya, naik lagi ke atas 31.300 tambah lagi dan seterusnya. Kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 31.950 ya kan, maka target plus berikutnya adalah 32.500 dan 33.100 ya. Jadi kalaupun mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Buy sekarang sih boleh saja, tapi jangan terlalu banyak ya, karena dia sudah lumayan dekat dengan resistennya 33.100 ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Pasang stop lossnya di 31.700 dan 31.300. Itu yang buy BBCA sekarang ya. Kemudian kalau dia naik lagi ke atas 32.500 boleh tambah lagi ya, average up ya. Naik lagi ke atas 33.100 tambah lagi, target plus berikutnya adalah 33.600 dan 34.400 ya. Itu untuk BBCA ya. Kalau kita lihat di sini, ini kemungkinan 35.250 tercapai ya, kalau dia berhasil naik ke atas 33.100 ya. Saya memang pakai kata kemungkinan ya, karena saya nggak bisa mengatur pasar ya. Jadi saya nggak berani mengatakan oh pasti naik ke 35.250, enggak ya. Memang katanya kemungkinan, bukan berarti saya membuat Anda bingung ya, enggak ya. Loh Pak Sunar kok kasih analisa harus pasti dong, katanya ada yang kasih komentar begitu ya. Kalau mau dikatakan pasti ya saya sudah kaya raya ya. Kalau analisa saya yakin benar 100% ya. Enggak ya, masih tetap kemungkinan ya. Tapi saya nggak mau bikin Anda bingung buy atau enggak ya. Karena saya sudah sebutkan garis-garisnya naik ke atasnya buy aja ya, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu takut-takut ya, tapi jangan terlalu agresif juga ya. Buy-nya bertahap aja sesuai dengan informasi ya. Naik ke atas 32.500 tambah lagi, naik lagi ke atas 33.100 tambah lagi dan seterusnya ya. Itu kurang lebih untuk BBCA. Memang menurut saya sih kalau dia sudah berhasil naik ke atas 30.825 untuk BBCA sih, jangka menengahnya masih peluang naik sampai 35.250 ya, seperti itu ya. Karena sebelumnya dia sideways lama ya, mudah-mudahan kali ini berhasil ya ke 35.250. Kayaknya bertahap aja ya. Kurang lebih cukup ya, karena dia ada sentimen positif juga ya. Dia akan rencana IPO bank digitalnya ya, katanya sih mungkin dalam 1 tahun ini ya, tahun depan ya, mungkin seperti itu ya. IPO anak usahanya bank digital BCA ya. Ya mudah-mudahan saya sukses ya, seperti itu ya. Berikutnya untuk BMRI. Jadi BMRI ini dia sideways ya. Kalau kita lihat sideways-nya lama banget ya. Kalau boleh dikatakan dia adalah king of sideways ya. Dia sideways-nya pokoknya dia di range-nya 5.600 sampai dengan 6.350 ya. Jadi yang trading mingguannya harusnya pakai support resisten mingguan ya. Ini yang untuk chartnya untuk support resisten mingguan. Jadi jangan bingung ya. Dia masih cenderung sideways. Yang harian ya kurang lebih seperti ini ya, banyak garis-garisnya ya. Cuman di area sideways yang saya kotain ini, yang saya kotain bawah ini ada area buy on weakness-nya ya kan. Ini 6.100 adalah resisten terdekatnya ya.
Buy on weakness saya sudah sebutkan ya, area 5775 dan 5900 ya. Jadi yang rajin nonton, mencatat dan buy ya tentu saja ya. Harusnya sudah buy ya untuk BMRI ya. Naik ke atas 6000 saya sebutkan tambah lagi. Nah, nanti kalau naik lagi ke atas 6100 ya tambah lagi ya seperti itu ya. Kalau misalnya belum buy, belum punya, ya lebih baik ikut berikutnya ya. Jadi kalau seperti kita naik bus ya, wah ketinggalan bus Pak Sunar, ya daripada memaksakan diri jalan kaki, ya tunggu aja bus berikutnya di 6100. Artinya kalau dia naik ke atas 6100 buy ya. Naik lagi ke atas 6150 tambah lagi, naik lagi ke atas 6275 tambah lagi dan seterusnya ya. Kalau breakout ke atas 6350 untuk BMRI tambah lagi ya. Target price terdekatnya adalah 6550-an ya kurang lebih ya. Nah, ini untuk BMRI ya. Seperti itu ya. Berikutnya untuk analisa minggu ini untuk BBNI ya. Kita lihat untuk weekly-nya dia terus terang aja dia masih sideways di 4560 sampai 5250 ya. Sideways itu artinya datar ya. Dia memang cenderung lesu ya, masih di bawahnya 5250 ya. Masih belum berhasil breakout ke atas ya. Tapi kalau dilihat dari candlenya ini yang terakhir ya, bodinya tipis ya, kecil ya, higher low, walaupun dia lower high dan lower close, ada kemungkinan dia breakout ke atas 5250 untuk 1-2 minggu ke depan ya. Target terdekatnya adalah 5750. Kemudian kalau dia breakout lagi ke atas 5750, target price berikutnya adalah 6375 ya. Jadi ini support resistennya ya untuk BBNI ya. Belinya sih jangan terlalu banyak sih, bertahap aja ya kalau mau buy ya. Saya bahas dulu sudah punya ya, pasang aja dari stopnya di 5025 dan 4950 ya. Seperti itu ya, karena dia kalau turun di bawahnya 4950 ya dia akan cenderung testing lagi 4740, kalau di bawahnya lagi ya sekitar area 4560 sampai 4620 ya. Itu untuk BBNI. Kalau yang mau buy high sell higher ya, untuk posisi sekarang memang dia cenderung masih testing ya areanya sideways ya. Jadi belinya bertahap aja. Mulai kalau mau buy weakness tunggu aja di area saya kotak ini ya 4950. Kemudian kalau mau buy high sell higher, kemungkinan kalau mau buy mulai dari 5175 ke atas ya. Jadi kalau naik ke atas 5175 buy, kemudian naik lagi ke atas 5300 buy ya, tambah lagi ya. Berikutnya lagi naik ke atas 5425 tambah lagi dan seterusnya. Jadi kurang lebih sama ya garis-garisnya dengan analisa saham sebelumnya ya. Ini sudah saya bahas garis-garisnya ya. Saya nggak bahas ulang ya. Kurang lebih ya sama lah ya. Jadi saya nggak garisnya ini nggak saya rubah-rubah ya. Kalau garisnya saya rubah-rubah semua setiap hari ya, nanti bikin Anda bingung ya. Enggak, saya nggak mau membuat orang bingung enggak ya. Jadi analisa saham itu saya bikin yang mudah aja ya. Jadi saya nggak pernah menyesatkan orang lain. Saya juga nggak pernah membuat orang bingung ya seperti itu ya. Intinya ikutin aja garis-garisnya. Kalau naik lagi tambah lagi, naik lagi tambah lagi ya. Mudah kan gitu. Kalau misalnya gagal Pak Sunar ya pasang aja dari stop dan stop loss di garis-garisnya seperti itu ya. Ya diatur aja money manajemennya ya. Jadi saya sih nggak mengajarkan Anda seperti apa money manajemennya, tergantung masing-masing ya seperti itu ya. Jadi yang penting garis-garisnya lah petunjuknya ya. Tambah lagi di mana Pak Sunar kalau mau average up dan seterusnya ya. Gitu ya. Yang kurang lebih cukup untuk BBNI. Berikutnya untuk BBRI ya. Jadi BBRI ini dia memang dia ada lesu ya, terus terang aja ya lesu ya. Di sini dia memang dia masih bertahan di atas 3700 ya. Dia cenderungan lesu karena right issue-nya ya. Jadi kalau bingung-bingung Pak Sunar kira-kira rasionya kapan keluarnya, terus harga pelaksananya berapa untuk BBRI, kok belum keluar? Setahu saya sih belum keluar ya right issue-nya ya, di harga berapa pelaksanaannya, terus di tanggal berapa update-nya ya. Sepertinya sih belum ada ya. Coba saya bentar ya, saya coba cek ulang ya. Siapa tahu ada berita terkini ya mengenai komposisi dari right issue-nya untuk BBRI ya. Sebentar saya lihatkan untuk right issue BBRI ya, belum ada ya. Jadi nggak tahu kalau saya ketinggalan ya. Jadi kalau yang misalnya tahu ya silakan info di bagian komentar ya untuk rasio dan harga pelaksanaannya yang pasti ya. Memang kabarnya katanya di harga 3.400 dan 3.500 ya. Tapi saya sudah sebutkan dari awal sebelumnya, perhitungan saya ya, saya nggak tahu harganya berapa, pelaksanaannya, rasionya berapa. Kemungkinan ya dia nanti harga teoritisnya kurang lebih sekitar 3.800 lah. Itu prediksi saya ya.
Jadi nggak tahu pasti memangnya ya. Jadi kurang lebih 3.800. Jadi intinya kalau selama masih punya BBRI ya, maksimum stop lossnya saya sudah sebutkan sebelumnya 3.700 ya. Selama dia bertahan di atas 3.700, sebenarnya sih masih ada peluang bagus ya untuk diangkat ke 4390 ya. Cuma kapan nggak tahu ya, seperti itu ya. Sebelumnya memang sempat naik tinggi sampai 4050 ya. Kemudian koreksi lagi ya. Nah, apakah minggu ini dia akan naik lagi? Ya, intinya selama di atas 3.700 sebenarnya sih masih cukup bagus ya, seperti itu ya. Kalau kita lihat dari daily-nya, ya kan, ini area buy on weakness ya, sekitar 3.700 sampai 3.780. Dia sudah berhasil rebound ke atas. Dan ini Fibonacci retracement 38,2% di 3880 ya. Jadi yang mau buy, kalau buy sekarang boleh aja ya, naik ke atas 3880, buy-nya bertahap aja ya. Naik ke atas 390, 3940 tambah lagi, naik ke atas 4000 tambah lagi ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 4110, ya kemungkinan besar dia akan mencapai target sekitar 4280 sampai dengan 4360 ya. Itu untuk BBRI. Ya, kalau lihat dari istilahnya pergerakannya ya, naik turun ya. Ini selama dia ini low-nya dia masih higher dari ini ya, berarti sebenarnya sih masih ada harapan ya. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 4110 ya, kemungkinan ya kalau kita tarik garisnya ya, seperti ini ya. Ya kemungkinan kalau dia lanjut lagi naik ke atas ya bisa sampai 4280-an lah ya, kurang lebih ya, di Fibonacci retracement 23,6%-nya untuk BBRI ya. Ya mudah-mudahan aja berhasil minggu ini ya. Jadi semuanya bisa profit lebar ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BBTN ya. Jadi BBTN di sini kita lihat dari weekly-nya ya, dia masih sideways ya di area 1220 sampai dengan 1505. Itu kalau trading mingguan ya, support resistennya. Memang kadang-kadang kalau trading mingguan supportnya itu jauh ya. Jadi pasang stop lossnya memang agak jauh ya. Kalau mau dekat ya pakai daily ya, seperti yang saya gambarkan di sini ya. Ini yang untuk harian ya, seperti itu ya. Nah, kalau kondisi sekarang Pak Sunar, ini area buy on weakness tetap sama ya. Kalau mau buy, tunggu aja di area 1220 sampai dengan di sekitar area di sini ya, 1275-an lah kurang lebih ya. Tunggu di sana. Artinya kalau dia koreksi di bawah 1275, tunggu kalau dia berhasil rebound ya. Naik ke atas 1275 buy, naik ke atas 1325 buy dan seterusnya. Itu yang mau buy on weakness. Memang saat ini masih tanggung ya. Di tengah-tengahnya antara 1275 sampai dengan 1450 ya, ini resisten terdekatnya ya. Kalau mau buy high sell higher ya, buy-nya kalau dia berhasil breakout naik ke atas 1450 buy, tapi buy-nya bertahap aja ya, jangan terlalu banyak. Kenapa? Ini resistennya cukup kuat ya. Sebelumnya dia berusaha naik gagal ya. Ini terakhir aja dia tanggal 6 Agustus berusaha naik ke atas 1450 gagal ya. Jadi kalau breakout ke atas 1450 boleh buy nggak Pak Sunar? Nanti pas gagal lagi ya, kita nggak akan pernah tahu ya. Kalau belum terjadi ya kita memang nggak pernah tahu. Jadi kalau breakout ke atas 1450 ya kita buy aja nggak apa-apa ya. Pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 1380 dan 1325 ya. Ini yang garis-garisnya ya. Jadi seperti itu aja, mudah ya. Kemudian buy-nya bertahap aja, naik ke atas 1525 tambah lagi, naik lagi ke atas 1570. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1570 ya ada kemungkinan dia bisa langsung naik ke sekitar area 1715-an ya. Ya ini di area sideways-nya kurang lebih ya. Tapi seperti itu untuk BBTN ya. Kemudian berikutnya untuk BNGA, Bank CMB Niaga ya. Jadi kalau kita lihat dari weekly-nya ya kan. Nah, di sini bentar ya. Ini kena gambar apa nggak tahu. Nah, ini low-nya kan dia minggu lalu low-nya di 950, sebelumnya lagi di 955. Berarti dia lower low, tapi dia untuk close-nya lower close juga ya, bandingkan dengan minggu sebelumnya, tapi high-nya dia juga lower high. Kalau kita lihat seperti ini, sebenarnya bagaimana Pak untuk BNGA? Apakah masih bisa naik lagi ke atas 1100 ya, 1110 ya terakhir ya? Kalau kita lihat dari weekly chart-nya ya, support resistance-nya, dia bergerak di antara range ini ya, 960 sampai dengan 1095 ya. Jadi kalau dia masih dekat dengan 960 sebenarnya sih masih potensial ya, yang bagi suka buy on weakness ya. Ini sebelumnya 2 minggu yang lalu ya dia naik tinggi ya. Katanya sih kabarnya ada yang pom-pom
pom itu istilahnya promo sahamnya lah secara berlebihan ya umumnya ya. Jadi dia mengatakan singgung-singgung pakai nama LKH ya, Lo Keng Hong ya. Dia bilang valuasinya banknya masih murah ya, di bawah 1 PBB-nya ya, seperti itu ya. Jadi mungkin karena itu banyak pembelinya ya, demand-nya naik ya, saya nggak tahu ya, seperti itu ya. Saya belum cek laporan keuangannya juga, bagaimana hasilnya untuk tengah semesternya ya. Dari pergerakan harganya dia sideways di range 90 sampai dengan 1095 untuk BNGA ya. Dia mau trading jangka menengah masih cukup bagus ya, selama dia bertahan di atas 90 ya. Nah minggu lalu kan pernah turun di bawah 90 Pak Sutar, iya. Nah, kalau dia naik lagi gimana ya? Kalau trading ya, kalau dia turun pada support ya jual dulu. Kalau dia nanti berhasil naik lagi ya bayar lagi ya. Memang pergerakannya dia suka membentuk ekor panjang ke atas ya. Ini contohnya ya. Ekor panjang ke atas, kemudian minggu depannya koreksi. Ekor panjang ke atas ya, ekor panjangnya apa atas ya, panjangnya. Kemudian koreksi. Tapi dia berhasil tembus lagi ya minggu depannya lagi ya. Kemudian koreksi. Ya kalau dari patternnya ini ya bisa aja dia minggu ini masih lanjut lagi ke atas ya, seperti itu ya. Ya memang harga saham seperti itulah ya, naik turun ya. Ya yang penting kita enjoy aja, disiplin pakai garis-garisnya sudah saya berikan ya. Nah di sini garisnya sudah saya berikan ya. Harusnya sih kalau ngikutin pasang trading stopnya sebelumnya ya 1025 harusnya sudah jual, 995 sudah jual. Kalau misalnya belum jual, berikutnya ya stop lossnya di 950 ya. Kalau turun by 950 jual dulu. Di sini adalah swing low-nya di sini juga ya. Ini di area 935 ya. Jadi kalau turun lagi di bawah 935 ya jual dulu. Nanti tunggu lagi di area 880 ya. Kurang lebih ya. Kalau mau buy on weakness tunggu di mana? Sebenarnya buy on weakness tunggu di area sini ya. 935 sampai dengan 950. Itu yang mau buy on weakness ya. Kalau koreksi ya tunggu di sini. Kalau misalnya nggak dikasih ya kita buy high sell higher. Kalau buy high sell higher kita buy-nya di mana Pak Sunar? Sebenarnya sih kalau buy sekarang boleh-boleh saja, tapi asalkan pasang stop loss-nya di 950 dan 935 lah maksimum ya. Tapi kalau misalnya tanggung, ini kan masih testing area 1025 ya, resistennya kurang lebih ya. Ya di sini sebelumnya swing high-nya 1020, ini 1025 ya, high terakhir sebelum dia turun lagi ya. Kalau buy high sell higher ya, buy high sell higher ya, kita tunggu kalau dia naik ke atas 1025, buy, naik lagi ke atas 1070 tambah lagi ya. Berikutnya naik lagi ke atas 1110 tambah lagi ya. Jadi garis-garisnya sudah saya berikan ya, kurang lebih ya. Jadi mudah sih ya, tinggal ikutin aja kalau yang berminat ya. Kalau kita tarik garisnya di sini ya, akhirnya kita tarik garisnya ya. Ini resistennya dari trend lainnya ya, resisten dari trend lainnya ya, gitu ya. Jadi yang ini untuk kurang lebih untuk area channelnya ya, channel uptrendnya, ini area swing low-nya ya, supportnya sekitar 950 sampai dengan 935 ya. Jadi selama bertahan di atas itu dia masih ada cenderung untuk naik ke atas ya. Jadi pasang trading stop dan stop loss belinya mulai dari 1025 ke atas ya. Kalau mau buy high sell higher. Kalau mau buy on weakness ya tunggu aja di sekitar koreksi 935 sampai dengan 950 ya. Jadi kalau dia berhasil rebound ke atas 950 ya buy seperti itu ya. Kalau dilihat dari stokastiknya dia sudah golden cross ya. Mudah-mudahan aja dia lanjut naik ke atas untuk BNGA ya. Tapi untuk kedepannya bagaimana Pak Sunar untuk BNGA? Saya rasa sih sebentar saya lihatkan sebentar ya. Kira-kira bagaimana BNGA? Kalau di sini kita lihat laba bersihnya dia naik ya, tidak salah ya, tengah semester ya. Jadi lumayan bagus ya, naik sekitar 22,2% ya untuk laporan keuangannya tengah semester 2021 ya. Jadi ada kemungkinan dia masih bisa naik lagi ke atas. Targetnya sekitar 1170 lah ya, jangka menengahnya ya. Jadi masih cukup panjang untuk BNGA. Kurang lebih cukup ya untuk analisa saham mingguan untuk perbankan yang besar ya, BBCA, BMRI, BBNI, BMRI, BBTN dan BNGA untuk periode tanggal 16 Agustus sampai dengan 20 Agustus 2021 ya. Untuk 6 saham buku 4 yang terbesar ya. Mudah-mudahan berhasil ya. Jadi di akhir kata saya ucapkan terima kasih untuk telah menonton ya. Kemudian yang baru join jangan lupa subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya. Bantu juga like dan juga kasih saran ya kalau ada pertanyaan atau kalau ada info atau apa yang misalnya saya ketinggalan ya, silakan informasikan, nggak apa-apa ya. Kalau ada kritik sih biasanya saya terima, nggak masalah ya, tapi seperti itu ya, asalkan kritiknya itu jelas ya. Kalau kritiknya cenderung
merendahkan orang lain, merendahkan saya ya, saya terus terang aja nggak terima ya, seperti itu ya. Saya maunya kritik yang sifatnya membangun ya, seperti itu ya. Jadi jangan sampai Anda itu mengkritik saya, mengatakan saya menyesatkan. Saya nggak pernah menyesatkan orang lainnya. Kalau karena analisa saya salah, itu bukan cara saya menganalisa salah, enggak ya. Karena satu analis dengan analis yang lainnya, saya memang bukan analis ya. Anggap aja saya analis terkenal ya. Walaupun yang satu dengan yang lainnya itu belum tentu sama caranya ya. Jadi bukan berarti yang satu salah, yang satu benar, enggak ya. Perbedaan aja ya. Tapi di sini saya sudah sebutkan garis-garisnya, pemasangan trailing stop dan stop loss sudah saya sebutkan. Jadi kalau turun ya harusnya sudah pasang trailing stop dan stop loss ya, seperti itu ya. Jadi jangan sampai turun menyalahkan orang lain, tapi kalau naik diem aja ya, seperti itu ya. Kalau turun barusan kayak teriak, oh analisa sahamnya Pak Sunar salah gitu ya, enggak ya. Jadi market saya nggak bisa kontrol. Ya semoga sehat selalu, damai dan sejahtera ya. Amin.